Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanik Fauziah, NIM 1917-2012-99. Saya dari kelas 5 Ekonomi Syariah C. Dalam video ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Vivi Suharti, SE, SIME. Saya mengambil satu materi tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan saya berikut ini. Ya, langsung saja yang pertama yaitu pengertian PPN. Apa sih PPN? PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh PKP yang menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan PKP atau barang kena pajak dan jasa kena pajak atau JKP. PPN itu adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong atau memungut PPN. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Ya, untuk slide selanjutnya yaitu undang-undang yang mengatur PPN. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPNBM. Yang kedua, UU Nomor 18 Tahun 2000. Setelah UU Nomor 8 Tahun 1983, muncul perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPNBM. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Yang ketiga, UU Nomor 42 Tahun 2009. Perubahan pada UU Ciptaker. Perubahan ketiga adalah UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan PPNBM. Untuk melengkapi kekurangan pada UU PPN sebelumnya, undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Yang terakhir, UU Nomor 11 Tahun 2020. Meski ketentuan baru tentang PPN ini juga diatur kembali dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Klater Perpajakan. Namun, UU Nomor 42 Tahun 2009 masih tetap berlaku. Ya, untuk slide selanjutnya ada objek PPN. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak. Yang terakhir ada ekspor barang kena pajak. Ya, selanjutnya subjek PPN. Yang pertama, pengusaha kena pajak. Yang kedua, pengusaha yang memilih menjadi PKP. Yang ketiga, orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya ada pengecualian objek PPN. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengobor yang diambil langsung dari sumbernya. Contohnya seperti minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Yang kedua ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya. Ada makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran. Yang ketiga, uang emas batangan, dan surat berharga. Yang keempat, penyerahan PKP kepada makelar sebagaimana UU Hukum Dagang. Dan yang terakhir, penyerahan PKP untuk jaminan hutang piutang. Selanjutnya, pengecualian subjek PPN. Yang pertama, pengusaha yang termasuk pengusaha kecil dan memenuhi kriteria tertentu. Yang kedua, pedagang eceran yang tidak memenuhi sebagai PKP. Pengecualian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 197/PMK 03/2013. Slide selanjutnya ada PPN memiliki 7 karakteristik. Yang pertama, merupakan pajak tidak langsung. Artinya, bukan pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Selain itu, tanggung jawab menyetorkan pajaknya tidak berada di pihak yang memikul beban pajak. Yang kedua, merupakan pungutan yang sifatnya objektif. Kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh objek pajak, sehingga kondisi subjek pajak tidak diperhitungkan sama sekali. Yang ketiga, multi-stage tax, artinya PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Yang keempat, dihitung dengan metode indirect subtraction. Pajak yang dipungut PKP penjual tidak langsung disetorkan ke kas negara. Yang kelima,
merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri. PPN hanya dikenakan pada konsumsi PKP atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditas impor juga dikenai PPN dengan besaran sama dengan komoditas lokal. Yang keenam, bersifat netral. Netralisasi PPN dibentuk oleh dua faktor, yakni dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan menganut prinsip tempat tujuan dalam pemungutannya. Yang terakhir, tidak menimbulkan pajak berganda. Kemungkinan adanya pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja. Untuk slide selanjutnya yaitu DPP PPN atau dasar pengenaan pajak PPN. Yang pertama ada harga jual. Harga jual sendiri nilainya berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua ada penggantian, yaitu berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Selanjutnya nilai impor, yaitu uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah pemungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. Nah, selanjutnya nilai ekspor, yaitu uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Ada nilai lain, yaitu nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Dan selanjutnya ada rumus perhitungan PPN. Tarif PPN saat ini sebesar 10% yang meliputi ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Nah, untuk rumus menghitung PPN sendiri yaitu tarif PPN dikalikan dengan DPP atau dasar pengenaan pajak. Ya, untuk slide terakhir yaitu ada contoh kasus. Misalnya ada PT AAA menjual barang kena pajak dengan harga jual Rp 25 juta. Nah, untuk perhitungannya yaitu pajak pertambahan nilai yang terhutang sama dengan tarif PPN yaitu 10% dikalikan dengan DPP. DPP-nya sudah tertera di soal yaitu ada 25 juta. Maka 10% dikali 25 juta yaitu 2.500.000. Maka PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak dari PT AAA. Ya, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.